Saya lihat keadaan bengkel, ayah saya udah mulai tua dan udah mulai kesian sendirian dia megang bengkel, dan mulai situ saya mulai terjun pelan-pelan. Saya belajar. Bengkel ini berdiri kalau nggak salah tahun 57. Jadi ayah saya buka bengkel, kebetulan yang diurusin tuh Land Rover. Terus saya dari mulai SMP saya udah dikasih mobil Land Rover. Akhirnya ya sampai sekarang ya tetap Land Rover yang saya pegang. Dia pontang-panting, terus memikirkan gimana nih untuk karyawannya, untuk cari order, itu dia pikirin sendiri. Sementara saya bisa apa ya? Sementara saya secara teknisi nggak tahu lah. Jadi saya kedua, generasi kedua, mudah-mudahan nanti ada generasi ketiga dari anak saya atau mudah-mudahan. Kalau ditanya tertarik apa nggak main Rover, awalnya sih nggak tertarik. Cuman Makanya saya minta anak-anak saya nerusin sebenarnya. Karena kan umur saya juga udah mulai lanjut, udah mulai tua, mesti ada regenerasi ya. Mudah-mudahan aja nanti anak-anak bisa nerusin. Jadi ayah saya buka bengkel, kebetulan yang diurusin tuh Land Rover. Terus saya dari mulai SMP saya udah dikasih mobil Land Rover. Akhirnya ya sampai sekarang ya tetap Land Rover yang saya pegang. Bengkel ini berdiri kalau nggak salah tahun 57. Ayah saya masih sekolah STM kalau nggak salah di Bandung. Terus setelah lulus dia punya tanah kecil di sini. Dia mulai ngerintis di bengkel. Waktu itu nggak cuma Land Rover, semua jenis Jeep ya. Semua jenis Jeep, sampai di tahun 70-an dia banyak kenal dengan angkatan darat, tentara-tentara. Dan mulai dari saat itu ayah saya megang untuk mobil-mobilnya angkatan darat sampai sekarang. Dan tahun 79 dia sempat bikin Jeep Banteng. Prototipe-nya dipakai angkatan darat, tapi nggak jadi dipakai karena namanya Banteng. Waktu itu Banteng tuh sama dengan salah satu partai. Sebenarnya dulu namanya bukan Klinik Land Rover ya, dulu namanya waktu zamannya ayah saya namanya rada-rada kuno, Rapih Jaya dulu namanya. Cuman setelah ayah saya nggak ada di tahun 2006, saya mulai mikir cari nama apa yang kira-kira menarik. Akhirnya saya dapat Klinik. Ketika saya ketemu sama abahnya ya, begitu tahu kalau dia ternyata keluarganya tuh gemar sama Land Rover, terus bapak mertua saya punya bengkel gitu. Terus saya sih nggak apa-apa ya, maksud saya nggak masalah buat saya untuk mempelajari lagi, karena itu bagi saya tuh dunia baru. Tapi saya udah ada basicnya, saya kenal, oh ya dulu saya punya Land Rover, kita pernah pulang ke Jawa pakai itu. Terus begitu di sini ada gitu, terus apa sih istimewanya, paling saya hanya ngomong begitu. Awalnya saya hanya tahu Land Rover itu buat off-road, udah gitu. Ternyata pas kesini ngeliat bapak di bengkel, terus ternyata harus dibedah, istilahnya dibongkar semua, kabel-kabelnya diurutin, sasisnya dibersihin. Itu saya baru tahu ternyata ada nilai dalam arti kata gitu, nggak hanya off-road. Ternyata basic bengkelnya bapak itu untuk lifestyle, maksudnya untuk bisa kok kita ke mall pakai Land Rover gitu, nggak hanya cuman basic off-road. Kalau di sini sayanya terjun langsung ya, nungguin kerjaan kecil saya ikut kerja. Yang mungkin di bengkel lain mungkin agak kurang ya untuk perhatiannya atau. Kalau di sini saya 100% tiap hari di bengkel, nggak pernah saya tinggalin bengkel selama. Jadi saya nggak pernah libur, nggak pernah apa. Selama mereka kerja saya tetap ada di sini. Dan mungkin itu yang bisa bikin saya bisa lebih detailing atau hasilnya bisa lebih bagus. Tapi sebenarnya saya juga tetap masih belajar. Enggak, hasil saya juga belum tentu selalu bagus. Pasti ada yang lebih bagus dari bengkel ini. Customer Klinik Land Rover kayaknya dari semua kalangan ada. Service dari mulai restorasi, perbaikan engine, pengecetan, terus kaki-kaki,
sampai pemasangan AC atau aksesoris lainnya. Kalau dari nol sampai jadi dari 8 bulan sampai 1 tahun, tergantung kondisi mobil yang kondisinya seperti apa. Kalau seumpama hancur sekali ya mungkin bisa 1 tahun, tapi kalau yang standar 8 bulanan pengerjaannya biasa. Tapi kalau yang rawat jalan paling untuk servis, ganti oli atau tune up itu bisa sehari selesai atau 2 hari paling. Kalau rawat inap ya bisa dari seminggu sampai setahun nih. Sabar menanti aja, mereka datang, mereka nanya kapan kira-kira saya bisa masuk, nanti saya jadwalkan kira-kira kapan saya lihat list saya. Kalau dia masih mau menunggu selama mungkin 6 bulan atau sampai 1 tahun, mungkin saya masih bisa terima. Tapi kalau dalam waktu itu dia udah dapat bengkel lain ya mungkin ya udah di situ. Saya nggak ada basic di bengkel sebenarnya, otodidak aja. Saya sekolah di perhotelan. Saya lulus perhotelan, saya kerja di garment. Di garment 10 tahunan, saya lihat keadaan bengkel, ayah saya udah mulai tua dan udah mulai kesian sendirian dia megang bengkel. Nah mulai situ saya mulai terjun pelan-pelan, saya belajar. Sampai sekarang ya masih belajar. Kebetulan bengkel saya udah punya tempat sendiri dan pegawai saya ini udah puluhan tahun semua rata-rata. Ya tinggal gimana saya jalan itu masalah aja. Kalau masih ada customer, masih ada orang yang percaya untuk kemudian ya saya tetap mempertahankan. Makanya saya minta anak-anak saya nerusin sebenarnya. Karena kan umur saya juga udah mulai lanjut, udah mulai tua, mesti ada regenerasi ya. Mudah-mudahan aja nanti anak-anak bisa nerusin. Jadi saya generasi kedua, mudah-mudahan nanti ada generasi ketiga dari anak-anak saya, mudah-mudahan. Ya bengkel ini nggak ngerasa berat karena ya emang udah kayak takdir sih, emang udah turun-temurun. Emang laki-laki satu-satunya emang harus melanjutin bengkel ini. Dan emang beberapa dari pemilik mobil yang di sini selalu bilang, sayang kalau nggak dilanjutin karena potensinya gede banget di sini. Kayaknya seperti saya dulu ya, dulu kan saya perhotelan. Saya juga nggak sama sekali buta di bidang bengkel. Kalau dia kan juga di bidang juga beda ya. Tapi mungkin ya harus ditanamin sedikit-sedikit ketertarikannya dulu. Harus saya kasih pemahaman, kira-kira bengkel kerja begini. Soalnya sayang kalau nggak dilanjutin. Kalau ditanya tertarik apa nggak mau ngoper, awalnya sih nggak tertarik. Cuman karena melihat potensinya yang gede dan banyak anak muda yang pakai sekarang, karena jadi lifestyle juga buat anak muda, akhirnya tertarik. Awalnya mikirnya ya kayak bengkel biasa aja, nggak ada prospek yang bakal gede apa segala macam. Tapi setelah berjalan dan tahu owner dari pemilik mobilnya itu ternyata orang-orang besar juga, ya jadi potensinya sebenarnya gede banget. Dan ternyata tuh dari antriannya aja memasuknya sangat banyak. Itu yang bikin jadi lebih semangat sih buat jalan. Anak saya masih belajar, seperti Arif dan Dinda tuh masih harus mengikuti ilmu, udah basicnya itu dulu. Saya ngerasa terpanggil aja, hanya sebagai jembatan antara suami saya sama anak saya. Saya nunggu anak saya sampai siap, oke, bantuin abahnya, itu aja sih. Dia pontang-panting, terus memikirkan gimana nih untuk karyawannya, untuk cari order, itu dia pikirin sendiri. Sementara saya bisa apa ya? Sementara saya secara teknisnya nggak tahu lah. Gitu. Nah, saya bantu akhirnya pemasaran dengan Dimensos yang ada di Facebook, ada di IG. Dari situ customer yang di luar Jakarta jadi tahu. Terus saya juga rajin memfoto dari awal, gimana tuh awalnya mobil masuk ke sini sampai akhirnya selesai jadi. Sebenarnya itu aja sih. Untuk bantu dan terjun, kalau aku sih punya cara yang beda. Untuk marketing mungkin ya, lebih ke marketingnya. Untuk manajemennya sih untuk yang sekarang aku sih teknis manajemennya tuh lebih ke sosmednya dulu sih. Aku nge-manage sosmednya dulu, kayak DM orang pasti balas-balesin. Apa nggak masuk ke direct ke WhatsApp atau kemana. Lebih kayak gitu sih. Kalau untuk tantangannya sih sebenarnya kayak
SDM sih emang agak susah ya. Kita tuh emang di sini emang harus banget nge-keep yang emang udah ada gitu, karena ini udah dibuat dari awal, udah ibaratnya udah klub lah, udah semuanya masing-masing udah paham apa yang harus dikerjakannya, udah paham. Soalnya kalau harus ngambil hire orang baru harus diulang lagi, belajar lagi dari awal segala macam. Ya itu sih caranya sih, loyalitas karyawan dulu sih yang kita jaga di sini. Nah, tantangan terbesarnya tuh karena di umur yang segini, anak umur segini tuh belum ada yang career lover. Otomatis kan aku harus bergaul sama yang lebih tua, sama yang emang udah career lover udah lama. Kalau untuk umur segini masih jarang, itu masih hitung jari lah yang career lover dan emang bener-bener seneng buat career lover. Jadi agak susah untuk ngebaurnya, karena kan juga agak nggak etis juga kalau berbaur sama yang lebih tua. Ada kayak sekat-sekatnya gitu, nggak bisa lebih luas sih, kayak gitu sih. Harapan kedepannya bisa bengkel lebih maju, manajemennya lebih baik secara sosial media, website dan lain-lain, dan lebih enak aja buat booking dan segala macamnya. Awalnya dari nggak seneng, akhirnya terjun dan tahu ini lifestyle yang keren banget, dan emang nggak cuma di Indo, beberapa negara pun juga anak-anak muda paling banyak yang pakai. Keren sih, harganya juga bisa bersaing lah mobil baru yang sekarang. Buat investment oke. Aku tuh pengen ngegedein nama bengkel dulu biar at least tuh orang notice sama bengkel ini. Oh di Jakarta tuh ada bengkel, kalau ini Hangover.